Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, nama saya Umin Prastinawati, SPD AUD. Saya seorang calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Madiun. Ucapan terima kasih yang tak terhingga saya sampaikan kepada Bapak Asmi Saputra SPD MPD selaku fasilitator kelas 7 Kabupaten Madiun, dan juga Ibu Sulastri SPD selaku pengajar praktik kelas 7 Kabupaten Madiun. Dampak positif dan negatif pasti ada di era teknologi saat ini. Salah satunya adalah banyak kegiatan yang ditiru oleh anak-anak tanpa tahu bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan budaya kita sendiri. Dan ini menyebabkan karakter anak menurun. Dengan menerapkan budaya positif di sekolah menjadi salah satu cara untuk meningkatkan karakter anak yang mulai menurun karena perkembangan teknologi. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Kolaborasi antara guru dengan kepala sekolah, teman sejawat, lingkungan masyarakat, dan tentunya dengan murid sangat dibutuhkan dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Dengan menerapkan budaya positif, diharapkan mampu menumbuhkan karakter yang kuat pada murid sesuai dengan karakter-karakter pada profil pelajar Pancasila. Kegiatan aksi nyata yang saya lakukan di sekolah adalah dengan membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Selain itu, saya juga melakukan pengimbasan kepada teman sejawat dan rekan-rekan guru TK se-Kecamatan Wonasri agar bersama-sama menerapkan budaya positif di lembaga masing-masing. Adapun tujuan dari penerapan budaya positif adalah dengan memberikan pembiasaan-pembiasaan baik dapat menumbuhkan karakter-karakter murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Membiasakan murid untuk bertanggung jawab dengan aspirasi yang telah disampaikan dan disepakati bersama oleh murid dan guru.
Kegiatan pengimbasan pada teman sejawat dan rekan-rekan guru mampu membuat mereka memahami pentingnya menerapkan budaya positif dan bersama-sama menumbuhkan budaya positif di kelas dan di sekolah masing-masing. Pada hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas biar anak-anak di kelas belajarnya juga nyaman, belajarnya senang. Jadi kita harus bersama-sama membuat kesepakatan. Jadi kalau di dalam kelas biar anak-anak senang, guru juga senang, ya. Jadi kita harus sepakat. Kalau di dalam kelas berarti kita tidak boleh lari-lari atau jalan-jalan, berarti harus bersikap sopan santun. Ingat-ingat di dalam kelas kita harus selalu bersikap sopan santun. Tidak boleh lari-lari, tidak boleh berbicara yang kotor, berbicara yang jelek. Terus kemudian berikutnya, kalau diberi tugas sama bagaimana? Kerjakan, berarti anak-anak harus bertanggung jawab dengan tugasnya sendiri-sendiri. Tugasnya sendiri dikerjakan sendiri. Kalau belum bisa bagaimana? Minta bantuan kepada ibu guru. Ya, terus kemudian bertanggung jawab juga mengembalikan barang-barang pada tempatnya. Jadi miliknya sendiri juga dikembalikan pada tempatnya. Ya, sudah jelas? Terus kemudian yang ketiga, anak-anak, kalau ada temannya yang marah bagaimana? Boleh kita marah-marah? Nah, berarti anak-anak harus bisa menjaga emosi. Tidak boleh emosi. Mas Bara. Ya, tidak boleh marah-marah. Berarti harus menjaga emosi. Kalau ada temannya yang mengganggu, tidak bocah teriak. Nah, tidak perlu ya. Harus jaga emosi. Ya, jadi anak-anak itu yang pertama tadi apa? Sopan santun. Yang kedua harus bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga harus menjaga emosi. Ya, sepakat anak-anak ya? Sepakat ya? Sudah berjanji sama ibu guru? Berani menepati? Oke, siap. Tepuk semangat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dari ibu-ibu semuanya anggota IPTKI Kecamatan Wonoasri yang telah meluangkan waktunya pada kegiatan kita pada hari ini. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana akan selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu semuanya, di sini saya akan menyampaikan sebuah materi yang saya terima dalam mengikuti kegiatan diklat calon guru penggerak. Semoga ini nanti dapat menginspirasi dari ibu-ibu semuanya sehingga ibu-ibu semuanya bisa berkenan untuk mengikuti kegiatan kami
Mungkin nanti ibu juga bersedia untuk ikut mendaftar dalam calon guru penggerak demi kemajuan pendidikan Indonesia tentunya, dan juga demi mensukseskan kegiatan Merdeka Belajar. Baik, yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu mengenai materi membentuk karakter anak melalui budaya positif. Judulnya adalah itu, membentuk budaya positif. Budaya tentunya jenengan semuanya sudah tahu maksud dari budaya dan juga positif itu artinya sebagai apa. Oke, monggo next. Baik, untuk perkenalan saya rasa sudah kenal semua ya, tetapi tetap akan saya sampaikan. Nama saya, ya mungkin ada yang guru baru belum kenal, ya, saya perkenalkan dulu. Nama saya Umin Prastinawati SPD Out, tempat tanggal lahir di Madiun tanggal 6 Maret tahun 1986. Kemudian saya seorang guru kelas di TK Buduran. Alamat rumah saya di Jalan Lejen Sutoyo, RT 8, RW 3, Desa Buduran, Kecamatan Wanasri, Kabupaten Madiun. Mungkin nanti ibu-ibu yang mau jalan-jalan ke alun-alun melewati rumah saya, monggo kami persilakan untuk mampir. Mohon bantuannya sebentar. Untuk keluarga, alhamdulillah sudah punya suami 1. Nambah lagi. Anak sudah 2, cowok semua, alhamdulillah. Ini udah tambah, tampan nih. Tambah kirim nih. Tapi ini kok tak kirim nih. Oh, beneran sih rekanan pakai Loh. Sudah? Yang satunya sudah beli. Halaman yang sebelumnya. Itu perkenalan dari saya, ibu-ibu. Dan menurut saya hidup itu misteri. Jadi yakini dan hadapi. Jangan harus yakin dengan kehidupan ini dan hadapi saja semuanya. Tantangan apapun kita hadapi dan don't worry, be happy. Nah tentunya nanti jenengan gak usah khawatir, suatu saat pasti jenengan akan mendapatkan suatu kebahagiaan. Moto saya don't worry, be happy. Yang penting kita selalu bahagia. Oke, next. Di sini saya akan mengenalkan tentang budaya positif. Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi budaya positif di sini adalah yang kita terapkan selaku seorang pendidik ya, untuk kita terapkan di sekolah kita. Budaya positif itu diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Jadi semua guru harus memiliki kontrol terhadap dirinya sendiri dan juga untuk lingkungannya. Kemudian guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai dengan yang guru harapkan. Jenengan tentunya ingin putra-putri Neman jenengan itu memiliki sifat yang baik, tingkah laku yang baik, gitu. Nah, maka dari itu kita belajar untuk menerapkan budaya yang positif. Perwujudan guru sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan terhadap perbuatan yang dilakukan siswa. Nah, biasanya ini sering memberikan hukuman. Kira-kira kalau memberikan hukuman itu bagaimana sih? Kesannya menjadi bukan budaya positif lagi, tetapi menjadi budaya yang negatif. Kemudian semua perilaku manusia pasti memiliki tujuan.
Sebuah kesalahan yang dilakukan siswa pasti memiliki alasan. Semua tindakan yang kita ambil itu semuanya pasti memiliki alasan. Nah, alasan inilah yang nanti kita gali untuk memunculkan budaya positif. Nah, tujuan dari mengenal budaya positif ini adalah memahami strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan eksistensi sekolah yang aman dan berpihak pada anak. Nah, ini pendidikan yang sekarang digalakan harus berpihak kepada anak. Jadi kita selalu mengutamakan tentang kebutuhan anak. Sedangkan kebutuhan anak itu berbeda-beda. Maka dari itu kenapa kita harus mempelajari tentang merdeka mengajar dan merdeka belajar untuk memenuhi semua kebutuhan anak yang beraneka ragam. Nah, dalam disiplin positif, materi yang saya sampaikan nanti ini mengenal tentang motivasi perilaku manusia, kemudian tentang keyakinan kelas, kemudian tentang kebutuhan dasar, tentang 5 posisi kontrol, dan tentang segitiga restitusi. Nah, nih nanti jadi bagian-bagiannya ada seperti ini. Nah, yang pertama yaitu tentang disiplin positif. Untuk memberikan budaya positif yang kita terapkan pertama adalah tentang disiplin positif. Jadi sesuatu disiplin yang menjadikan kita menjadi lebih baik dari yang kemarin sehingga menuju perbuatan yang positif. Disiplin positif ini di mana kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin sekeras-kerasnya, dan peraturan yang sedemikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi kita berusaha memberikan suasana yang merdeka kepada anak. Tetapi merdeka bukan berarti bebas, lepas, tidak. Tetap merdeka menurut versinya anak-anak. Tetap harus ada batasan untuk menerapkan disiplin yang positif. Jadi anak tidak merasa terkekang. Gitu. Monggo. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan dalam disiplin positif itu ada banyak sekali, bisa jenengan lihat di depan ada berapa ini, banyak sekali. Ada contohnya peduli, kemudian rajin, integritas, rasa hormat, keterus-terangan, keberanian, kebahagiaan, komitmen, dan sebagainya. Semua ini adalah contoh-contoh nilai-nilai kebajikan yang bisa kita berikan, bisa kita terapkan untuk anak didik kita di sekolah. Tidak hanya anak didik saja, tetapi seluruh warga sekolah, terutama gurunya juga. Next. Kemudian mengenal tentang motivasi perilaku manusia. Manusia memiliki perilaku, memiliki kegiatan, memiliki tingkah laku, tentu ada motivasinya. Nah, untuk motivasi di sini maksudnya yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, melakukan suatu tindakan agar tidak dihukum, seperti anak kita. Contohnya tidak datang terlambat biar tidak dihukum. Itu merupakan suatu motivasi tindakan. Mau mengerjakan tugas dari gurunya karena biar tidak dihukum. Nah, itu merupakan motivasi. Kemudian untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Nah, dia mau belajar dengan giat biar mendapatkan imbalan atau hadiah dari gurunya misalkan. Nah, itu termasuk juga motivasi. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, mungkin dia ingin menjadi seseorang yang dia idolakan. Nah, aku harus pintar seperti ini biar menjadi seperti Bapak B.J. Habibie misalkan.
dia mengidolakan, itu juga termasuk sebuah motivasi. Ya, jadi banyak sekali alasan kita melakukan sesuatu untuk menumbuhkan suatu motivasi. Nah, kemudian dalam budaya positif dan menerapkan disiplin positif, kita juga diharapkan untuk membuat suatu keyakinan kelas. Nah, ini yang paling penting dan paling utama yang harus kita terapkan di kelas atau di sekolah kita adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah turunan dari peraturan kelas, kemudian menjadi sebuah kesepakatan kelas, dilanjutkan menjadi suatu keyakinan kelas. Next. Nah, di sini mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kira-kira sama apa tidak nih? Peraturan dan keyakinan sama apa tidak? Tidak sama. Ya. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi peraturan kelas itu cenderung lebih lebih tertata. Peraturannya seperti ini, bla 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 bla, harus ditaati, tidak bisa dibantah. Apabila dibantah, mungkin akan mendapatkan suatu hukuman, mendapatkan suatu konsekuensi. Itu kalau peraturan. Kalau keyakinan kelas tidak seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Hanya sebuah kesepakatan yang disepakati oleh guru dan muridnya untuk menciptakan suasana kelas yang lebih baik, yang lebih nyaman. Jadi mencari suasana yang sama-sama enak antara guru dan muridnya. Itu namanya sebuah kesepakatan. Jadi guru itu melakukan musyawarah dengan muridnya untuk membuat kesepakatan. Nah, seperti itu, oke. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, karena kita untuk menumbuhkan budaya positif, menumbuhkan disiplin positif, jadi semua keyakinan kelas tentunya menuju ke arah yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, ini jadi tidak perlu banyak-banyak keyakinan kelasnya, yaitu beberapa saja. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Karena kita mendidik anak-anak yang berbeda-beda, tentunya setiap kelas itu memiliki karakter yang berbeda, sehingga keyakinan kelasnya juga berbeda. Nah, itu yang harus diterapkan. Jadi sesuaikan dengan kondisi kelasnya masing-masing. Semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, yang tadi saya sampaikan, jadi keyakinan kelas itu disepakati oleh semua warga kelas. Jadi siapapun boleh untuk mengutarakan apa keinginannya untuk menciptakan suasana yang nyaman di kelasnya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, jadi keyakinan kelas itu tidak mutlak untuk selamanya, tetapi bisa berubah sewaktu-waktu. Nah, makanya kenapa kita menggunakan keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu mutlak harus seperti ini. Kalau tidak nanti begini. Tapi kalau keyakinan kelas tidak, sesuai dengan kondisi, sesuai dengan keinginan dan kenyamanan warga kelasnya. Nah, ini contoh saja keyakinan kelas yang mungkin bisa diterapkan di TK, di kelas ibu-ibu semuanya. Yang pertama kan sopan santun. Jadi dengan membuat kesepakatan dengan anak tentang sopan santun. Dibuat satu
Ya, mati Bu. Kalau dibuat gini mati. Ya, tadi sudah. Ya, jadi yang pertama adalah sopan santun. Dalam sopan santun ini bisa mencakup bermacam-macam. Misalkan jenengan punya kesepakatan dengan anak di kelas harus bersikap sopan santun. Misalkan anak-anak nanti di kelas kesepakatan kita saat pembelajaran harus bersikap sopan santun. Nah, dalam sopan santun itu kan bisa bermacam-macam. Bisa tentang menghormati temannya, menghormati gurunya, tingkah lakunya, tutur katanya. Jadi apabila ada anak yang berkata kurang sopan, ibu gurunya hanya mengingatkan bagaimana keyakinan kelas di kelas harus bersikap sopan santun. Nah, kalau berkata kurang pas, kurang baik, apakah itu sudah sopan? Nah, jadi sudah muncul di keyakinan anak-anak sendiri. Jadi seperti itu. Terus kemudian ada tanggung jawab. Nah, tanggung jawab jenengan pasti sudah tahu semuanya tentang tanggung jawabnya anak-anak itu apa saja. Contohnya apa saja ibu-ibu tanggung jawabnya anak-anak? Iya. Jadi kalau sudah berbicara tentang tanggung jawab anak-anak nanti bisa memahami tanggung jawabnya apa. Karena apa? Karena sebelumnya itu sudah dimusyawarahkan, sudah disepakati oleh guru dan juga oleh anak-anak. Jadi awal pembelajaran harus ada keyakinan kelasnya. Kemudian bersikap mandiri. Nah, mandiri contohnya apa ya? Iya, mau mengerjakan tugas sendiri. Tetapi tidak menutup kemungkinan bagi anak yang belum mampu untuk mandiri tetap harus diberikan dorongan, diberikan motivasi. Jangan mandiri terus diumbar dewe. Ya, tuh. Kemudian jaga emosi. Oh ya, mau membantu. Mau membantu siapa? Ya mungkin membantu temannya, membantu gurunya. Nah, tuh. Kemudian yang jaga emosi. Nah, ini untuk anak TK cenderung susah untuk menjaga emosi. Maka dari itu keyakinan kelas ya itu paling bagus ya, jaga emosi. Jadi biar anak-anak selalu misalkan ada anak yang marah dengan temannya, keyakinan kelas kita bagaimana? Jaga emosi. Lah, kalau sudah tertanam seperti itu anak-anak, oh iya ya, harus jaga emosi. Seperti itu, ya. Nah, ini adalah mengenal tentang kebutuhan dasar manusia. Semua manusia pasti memiliki kebutuhan dasar, terutama anak-anak kita, ya. Nah, kebutuhan dasar di sini adalah kebutuhan dasar dalam pembelajaran, dalam pendidikan di sekolah. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bukan berarti gurunya harus ngasih makan, minum, dan bertahan hidup di sini adalah bertahan hidup untuk mempertahankan jati dirinya anak-anak, tidak melemahkan anak-anak. Jadi selalu memberikan dorongan yang positif, itu namanya bertahan hidup. Kasih sayang dan rasa diterima. Guru senantiasa memberikan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Tidak usah membanding-bandingkan setiap anak, karena anak itu memiliki sifat, karakter, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kemudian tentang kebebasan, memberikan kebebasan kepada anak-anak. Apa yang anak inginkan kita berikan kebebasan. Arahkan kepada hal-hal yang positif. Kemudian ketenangan, memberikan ketenangan kepada anak-anak. Jenengan pasti sudah paham semuanya memberikan ketenangan, karena di TK kan ya seperti itu ya anak-anaknya. Kadang susah untuk tenang, emosinya masih labil, mudah tersulut emosi. Nah, ini tugas kita yang memberikan ketenangan kepada anak-anak. Jadi kalau anaknya emosi, jenengan juga usah ikut emosi. Ya, kita harus selalu tenang biar anaknya juga tenang. Kemudian tentang penguasaan.
penguasaan di sini adalah menguasai tentang pembelajaran, menguasai tentang dirinya sendiri. Jadi tidak hanya menguasai pembelajaran saja, tetapi juga menguasai dirinya sendiri untuk menuju ke hal-hal yang positif. Nah, di sini mengenal tentang 5 posisi kontrol. Sebagai guru kita harus paham tentang 5 posisi kontrol ini. Jadi kita bisa menilai kita berada di posisi yang mana saat ini. Oke, 5 posisi kontrol yang pertama adalah penghukum. Masih adakah seorang guru yang penghukum? Terutama di guru TK? Jangan sampai nanti kalau anak-anaknya sering dihukum malah nggak mau sekolah. Ya, akhirnya mogok tidak mau sekolah. Kalau mungkin di kelas-kelas besar, mungkin masih ada yang menjadi seorang guru penghukum. Tapi kita usahakan karena kita menuju ke disiplin positif, hindari menjadi seorang guru penghukum. Kemudian berikutnya adalah membuat merasa bersalah. Nah, kalau menurut saya membuat merasa bersalah ini adalah kita banget. Nah, guru TK banget. Kenapa saya bilang begitu? Karena apa? Guru TK kalau sudah menerapkan kepada anak-anak yang melakukan kesalahan, ceramahnya mulai dari A sampai Z. Contohnya ceramahnya bagaimana? Apa enggak kasihan dengan ibunya? Ibunya loh kerja setiap hari, bapaknya kerja setiap hari, ngasih uang uang saku sekolah biar kamu pintar. Masa di sekolah kamu nggak mau belajar, kamu malah mainan terus dan sebagainya. Nah, itu berarti kita menjadi seorang guru yang pembuat merasa bersalah. Anak akan selalu merasa bersalah. Oh iya ya, aku salah dengan ibuku. Oh iya ya, aku salah dengan bapakku. Ayo dikerjakan. Nanti kalau kamu bakal mengerjakan tugas, nanti ibu guru yang dimarahi ibumu. Akhirnya merasa bersalah dengan ibu gurunya. Nah, itu adalah contoh guru yang membuat merasa bersalah. Tetapi kalau untuk guru TK memang terkadang harus kita lakukan. Kemudian posisi kontrol yang berikutnya yaitu sebagai teman. Nah, ini juga TK banget menjadi teman. Jadi kita sering melakukan koordinasi dengan anak-anak, sering sharing dengan anak-anak kita menjadi teman ngobrol. Tetapi walaupun kita menjadi teman, tetap harus ada batasan. Jadi boleh kita menjadi teman, tetap harus ada batasan biar sopan santun dan tingkah laku anak-anak tetap mencerminkan disiplin yang positif. Bukan berarti kok tidak mau mengerjakan tugas, tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa, tetapi tidak ada arah untuk yang ke positif. Nah, itu yang salah. Tidak apa-apa, tetapi diberikan jalan yang lain. Nah, harusnya seperti itu. Yang tentunya adalah sebagai pemantau. Hanya memantau saja tingkah lakunya anak-anak. Bermantau toh, hanya memantau saja. Adakah yang seperti ini? Adakah yang seperti ini? Tidak ada. Saya yakin tidak ada. Karena apa? Guru TK kalau hanya memantau kok ambiar. Tidak mungkin memantau. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita hanya menjadi guru yang memantau, hanya memantau saja. Kemudian yang terakhir itu adalah menjadi manajer. Manajer ini bisa mencakup semuanya. Bisa menjadi membuat merasa bersalah, bisa menjadi teman, bisa menjadi pemantau, tetapi beliau juga mampu memberikan solusi yang positif yang nantinya akan menjadikan suatu pelajaran kepada anak tersebut tanpa anak tersebut merasa diintimidasi atau merasa diktik. Caranya bagaimana?
itulah tugas kita untuk berusaha menjadi manajer dalam suatu pendidikan. Nah, untuk menjadi manajer yang saya sampaikan tadi, sekiranya kita perlu tentang restitusi. Nah, ini restitusi untuk menjadi suatu guru yang manajer. Apa itu restitusi? Restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, lebih baik. Ini menurut Gosen tahun 2004. Kemudian menurut Chanson Gosen 1996, restitusi juga adalah merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini ya, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, anak yang setelah berbuat salah, tentunya dia selalu merasa bersalah. Tugas kita sebagai seorang guru bukan malah menyalahkan, tetapi justru membimbing anak tersebut untuk tidak melupakan kesalahan, tetapi mengarahkan apabila sudah melakukan kesalahan, langkah apa yang harus kita lakukan menjadi lebih baik. Nah, itu yang harus kita tawarkan kepada anak. Misalkan, anak yang terlambat, anak yang terlambat tidak mau masuk kelas. Nah, langkah kita bagaimana? Apakah ya sudah biarkan saja, hanya menjadi pemantau saja? Tidak, tetapi kita berusaha menjadi manajer. Kita tanya anaknya, kenapa terlambat? Alasannya apa? Kalau dia sudah mengucapkan kenapa, kemudian kita terapkan itu perbuatan yang benar apa salah. Nah, jadi anak berpikir, oh ternyata terlambat itu perbuatan yang salah. Nah, kalau sudah salah berarti harusnya bagaimana? Nah, itu yang harus selalu kita tawarkan kepada anak. Itu yang harus selalu kita tawarkan kepada anak. Berarti kalau biar tidak terlambat lagi, kira-kira harus bagaimana? Nah, mungkin prosesnya memang panjang, jalannya itu memang panjang. Tetapi kalau itu sudah menjadi suatu kebiasaan, insya Allah mungkin nanti bisa kita laksanakan. Saya sendiri juga masih belajar. Saya juga belajar menerapkan itu. Jadi mari kita bersama-sama untuk menerapkan tentang restitusi. Nah, dari restitusi ini ada 3 hal yang harus kita pelajari, yang akhirnya dinamakan dengan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang seperti saya katakan tadi, menanyakan alasan. Kenapa tidak mau mengerjakan tugasnya? Alasannya apa? Tanyakan kepada muridnya. Jangan nggak mau mengerjakan tugas langsung. Kamu itu sudah diajari Bu Guru, kok tidak mau mengerjakan? Harusnya Bu Guru bagaimana? Harusnya Bu Guru seperti apa? Tidak. Tetapi yang paling utama adalah menanyakan alasan. Namanya adalah menstabilkan identitas. Nah, kalau sudah menanyakan alasan, yaitu melakukan validasi tindakan yang salah. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan juga, untuk memvalidasi. Nah, kalau sudah tidak mengerjakan tugas, itu perbuatan yang benar apa salah? Boleh dilakukan apa tidak? Nah, jadi kita cukup menanyakan seperti itu kepada anak-anak. Kemudian terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini gunanya keyakinan kelas tadi. Kalau kamu tidak mengerjakan tugas, nah ingat nggak keyakinan kelas kita bagaimana? Harus bertanggung jawab.
Kalau kamu tidak mengerjakan tugas, apakah kamu sudah bertanggung jawab? Nah, itu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu, Bu, yang harus berusaha kita berikan kepada anak-anak. Jadi selalu menanyakan kepada anak-anak apa keinginannya, tetapi dalam jalur untuk menuju yang positif. Jadi tidak langsung mematikan kesalahan anak. Ya. Berikutnya. Nah, ini kemarin yang saya angkat kasus yang pertama, ya, ada anak yang tidak mau mengikuti kegiatan pagi, ya, tidak mau baris, kemudian mengikuti hafalan surat pendek, berdoa dan salam. Ini karena terlambat sampai di sekolah dan tidak memakai seragam pada hari itu. Intinya anaknya mogok. Nah, tentunya jenengan pasti sudah sering seperti ini, ya. Kasus-kasus seperti ini, ya, itu. Nah, dengan adanya kegiatan seperti ini, ada kasus seperti ini, kita diharapkan untuk melakukan segitiga restitusi yang tadi, menanyakan alasan, kemudian memvalidasi tindakan betul apa salah, biar anak merasa, oh iya ya, aku salah. Cukup seperti itu. Nah, kalau sudah mengingatkan tentang keyakinan kelasnya, kalau sudah ingat keyakinan kelasnya, oh iya ternyata keyakinan kelasnya kemarin yang sudah disepakati harusnya begini. Nah, kalau sudah seperti itu, tinggal kita menawarkan kepada anaknya, terus maunya bagaimana? Nah, biar kamu mau untuk berbaris, inginnya seperti apa? Kalau kamu tidak mau mengerjakan tugas, biar kamu mau mengerjakan tugas maunya bagaimana, seperti apa. Nah, seperti itu. Akhirnya itu nanti menjadi budaya yang positif. Jadi anak selalu mengarah kepada hal-hal yang positif. Seperti itu. Mungkin videonya bisa dinyalakan sebentar saja. Bisa nggak? Nah, jadi sering sharing antara guru dan anak memang perlu. Ya. Jadi anak yang melakukan kesalahan itu memang harus bukannya kita gembleng atau kita masukkan ruang BK, tidak. Tetapi memang ada waktu kita harus sharing dengan anak tersebut untuk meyakinkan tentang keyakinan kelasnya. Jadi biar anak itu selalu ingat. Nah, seperti itu. Ini suaranya nggak begitu kedengaran ya, nggak apa-apa. Nah, seperti itu. Nah, ini ngobrol bener. Ini kemarin memang real, kita ngobrol, anaknya mogok, nggak mau ini kemarin. Ya, karena apa? Ya itu tadi, bajunya masih dicuci sama ibunya. Terus datangnya terlambat pisan. Nah, jadi anaknya sudah down terlebih dahulu. Ya, jadi itulah guru harus memberikan tidak serta-merta menyalahkan, oh kamu salah, harusnya begini-begini, tidak, tetapi menyalahkan, tapi setelah itu memberikan motivasi, memberikan dorongan. Oh ya, tidak apa-apa, hari ini terlambat, boleh, tapi kalau berikutnya apakah boleh terlambat? Tentunya tidak. Karena keyakinan kelasnya kita harus seperti ini, harus tetap semangat, harus selalu berangkat sekolah walaupun terlambat dan sebagainya. Tentunya jenengan sudah ahli di bidang ini untuk merayu anak-anak untuk menjadi disiplin yang positif. Ya. Kemudian untuk kasus yang kedua, ini adalah saat kegiatan pembelajaran di kelas. Ini ada salah satu anak yang tidak mau mendengarkan ibu gurunya, justru berjalan-jalan, mengajak berbicara temannya, ngajak ngobrol. Nah, ini PR kita juga yang sering kita lakukan di sekolah. Nah, yang kita terapkan adalah yang tadi, segitiga restitusi, menanyakan alasannya. Yang paling utama adalah selalu menanyakan alasan, kemudian memvalidasi kesalahan, kemudian
mengingatkan keyakinan kelasnya, baru setelah itu memberikan penanganan dan memberikan motivasi. Next. Nah, ini kesimpulannya adalah guru harus bijak dalam menyelesaikan masalah di sekolah agar tidak ada yang merasa dirugikan. Jadi anak-anak tidak merasa dirugikan, ibu gurunya juga tidak merasa dirugikan. Mencari sebuah kenyamanan. Oke. Kemudian guru yang mampu menerapkan posisi kontrol dengan tepat, mampu menciptakan budaya positif walaupun berasal dari sebuah kesalahan. Jadi sebuah kesalahan itu bukan salah berarti harus ditinggalkan, tidak. Justru sebuah kesalahan itu menjadi sebuah pelajaran untuk kita menggali budaya positif untuk menjadi disiplin yang positif. Anak-anak melakukan kesalahan tidak apa-apa. Yang penting jenengan bisa mengarahkan untuk menjadi yang lebih baik. Menawarkan kepada anak, kalau melakukan kesalahan berarti untuk menjadi lebih baiknya bagaimana? Diulang lagi. Ya, apakah harus diulang lagi? Jangan, ya. Kemudian dengan melakukan restitusi itu murid untuk menjadi yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Ya, jadi melakukan restitusi menjadi lebih baik lagi tanpa mengintimidasi kesalahan anak. Jadi biar anak itu walaupun melakukan kesalahan, tapi dia sadar dengan kesalahannya, kemudian berbuat untuk yang lebih baik untuk kedepannya. Tetap percaya diri. Ya, jadi jangan malah didorkan. Nah, yang berikutnya adalah terima kasih. Jadi itu ibu semuanya mengenal tentang budaya positif, disiplin positif yang bisa kita terapkan di sekolah kita, di kelas kita, agar menjadikan anak didik kita menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya selalu diberikan kelancaran, mendapatkan kekuatan untuk menciptakan budaya positif di sekolahnya masing-masing. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Butun. Monggo. Terima kasih aku ucapkan, kau ada di waktuku susah dan senang. Segala jasamu akan ku kenang. Maafkanlah jika terkasar, maafkanlah jika terasa. Bukannya aku sengaja, ini kenangan kita untuk selamanya. No, di saat susah senang kau tetap ada, tak berpaling pernah lelah. Kau kerah membantu diriku, segala jasamu takkan hilang, tak ku lupa.